Selamat pagi pemirsa, Fox Time kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Indi Deraya Ajiba, yang akan memberikan berita-berita terbaru on time and on point. Pemirsa, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keberagaman anggrek alam tertinggi di dunia. Tercatat lebih dari 5.000 jenis anggrek alam menghuni hutan tropis di Kepulauan Nusantara. Saat ini sudah bergabung reporter Karin Latifah yang sudah berada di Kebun Raya Bogor, tepatnya berada di Gria Konservasi Anggrek. Silahkan reporter Karin. Baik Indi, sekarang saya sudah ada di salah satu tempat konservasi tanaman anggrek yang ada di Kota Bogor, lebih tepatnya di Kebun Raya Bogor. Ya baik, di sini saya sudah bersama Bapak Agus Waluyo Culur. Bapak, kalau saya boleh tahu di sini anggrek yang benar langka itu anggrek apa ya Bapak? Kalau yang di area ini, di Gria Anggrek ini yang langka itu sebenarnya spesies banyak Mbak. Itu semuanya langka semua ya. Yang area ini ada beberapa dari daerah, dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pokoknya Indonesia lah ada di sini. Kalau dari namanya itu ada namanya apa aja? Nama-nama kalau Pak Culur nyebutin satu persatu mungkin banyak ya Mbak ya. Banyak. Mungkin yang bisa saya sebutkan nanti Beberapa. ada jenisnya anggrek yang spesies itu ada Eria, ada Pluminatum, ada Amesimum, ada Dendrobium aspera itu jenisnya yang sedang berbunga ada di sana. Oh, boleh kita lihat lebih jauh anggrek-anggrek yang langka itu apa aja, boleh ditunjukin ya Bapak? Nah ini juga langka ini Dendrobium aspera ini dari Kalimantan ada, dari Papua ada, Sumatera ada. Jenisnya namanya aslinya ini kalau Pak Culun menyebutnya dengan nama ilmiahnya hanya bisa membaca dengan ini, tapi kalau jenis semua tahu semua. Seledin asperata. Anggrek yang tergolong langka ini berasal dari beberapa daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tantangan-tantangan dalam merawat anggrek yang ada di Gria Anggrek ini adalah harus dapat menyesuaikan suhu, kelembapan dan sirkulasi udara yang ada di habitat asal anggrek dengan yang ada di rumah kaca. Beberapa faktor yang membuat anggrek-anggrek ini menjadi langka adalah beberapa jenis yang sulit tumbuh di habitat asalnya, ada juga yang kehilangan habitatnya karena pembukaan lahan, dan musim kemarau yang berkepanjangan. Baik, jadi itu aja yang tadi udah kita diskusin sama Pak Sulur. Terima kasih Bapak sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di Kebun Raya Bogor. Di sini saya sudah bersama Teh Liliani. Kalau saya boleh tahu Teh, menurut Teteh bagaimana cara Teteh bisa ikut serta dalam melindungi tanaman yang terancam punah? Kalau menurut aku mungkin kayak tanaman-tanaman yang ada di sini kali ya, di tempat-tempat konservasi itu ya cukup kita nikmati aja keindahannya. Terus mungkin ya dengan cara rutin datang ke tempat-tempat kayak gini kan berarti kan kita ada ikut andil dalam biayanya gitu kan. Menurut salah satu pengunjung Kebun Raya Bogor, dengan cukup menikmati keindahannya dan berkontribusi membayar tiket masuk, sudah termasuk ke dalam partisipasinya untuk ikut serta menjaga dan melestarikan tumbuhan-tumbuhan yang dikonservasi di Taman Raya Bogor. Kelestarian tanaman juga dapat dijaga dengan adanya konservasi ini. Makasih banyak ya Teh atas waktunya. Baik, itu saja laporan saya dari Kebun Raya Bogor. Saya kembalikan kepada Indi yang ada di studio. Terima kasih Karin yang melaporkan dari Kebun Raya Bogor.
Pemirsa, melindungi ekosistem dengan mencegah hilangnya habitat yang ada merupakan satu dari 17 tujuan SDGs yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Dan saat ini kita sudah bergabung dengan reporter Selvira Putri Ariana yang sudah bersama akademisi Sekolah Vokasi IPB University untuk meminta tanggapan perihal SDGs ekosistem daratan. Baik, silakan Selvira. Baik, ini terima kasih. Saya di sini bersama dengan Ibu Lili Dahliani selaku dosen Sekolah Vokasi IPB University. Ibu, pemerintah berupaya untuk melindungi keanekaragaman hayati. Salah satunya berada dalam nomor 15 SDGs yang ada. Nah, saat ini saya mau bertanya dengan Ibu bagaimana langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada tersebut. Baik, kalau mengacu ke definisinya kan keanekaragaman hayati itu kan dalam suatu tapak makhluk-makhluk hayatinya kan beraneka ragam ya. Memang kalau dilihat dari pembangunan kayaknya kontradiktif ya, tetapi bisa diatur gitu ya. Artinya gini, semua stakeholder atau pihak yang terkait dengan keanekaragaman hayati itu ya harus disamakan persepsinya. Misalnya apa? Masyarakat, kemudian akademisi saya misalnya, terus siapa lagi? Pemerintah dalam hal ini tentu saja ya karena yang berkompeten. Kemudian nanti siapa gitu ya. Jadi semua pihak yang pertama itu samakan dulu persepsi ya. Mau apa dan bagaimana nih kita terkait SDGs keanekaragaman hayati ini. Jadi supaya langkahnya sama gitu. Dan untuk kita sendiri sebagai orang awam atau masyarakat biasa, bagaimana caranya kita untuk sama-sama ikut berpartisipasi melindungi keanekaragaman hayati tersebut? Ya, misalnya kita mulai dari rumah kita sendiri ya. Contoh misalnya kan tidak semua orang ya suka misalnya dengan tanaman. Kalau kita lihat dari tanaman, tidak semua orang suka katakanlah memelihara hewan gitu ya. Nah, kita mulai aja di rumah kita itu, kita tidak habiskan itu semuanya. Yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam melindungi keanekaragaman hayati dapat dimulai dari lingkungan kecil, yaitu lingkungan rumah kita sendiri, dengan cara merawat dan menjaga tanaman yang ada. Oke, terima kasih Ibu atas informasinya yang sangat bermanfaat bagi kita. Tentunya salah satu SDGs nomor 15 ini penting bagi kehidupan kita agar selalu sejahtera dan sehat. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Kak. Baik, ini saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada Selvira dari Sekolah Vokasi IPB University. Pemirsa, SDGs terkait ekosistem daratan menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan di daratan untuk mendukung keberlanjutan global secara menyeluruh. Pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Indi Draya Ajiba, selamat pagi dan sampai jumpa.